kajian hati. Tenangkan hatimu. Siapa lagi yang mau ditenangkan hatinya boleh tunjuk tangannya. Iya. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine. Izin saya mau cerita dan bertanya sebelumnya. Jadi waktu itu saya menjalin hubungan ke jenjang yang mau serius menikah. Dan kebetulan memang sudah kenal keluarga satu sama lain. Tapi di sisi lain sebelumnya saya merasa setengah hati dengan laki-laki tersebut. Karena saya melihat circle pertemanannya itu yang mungkin bisa dibilang negatif. Saya terbawalah ke circle negatif itu. Sampai akhirnya saya sakit, masuk rumah sakit. Dan sampai operasi juga. Setelah itu orang tua saya juga kecewa. Dia itu sebelumnya tidak datang ke rumah sakit. Setelah dihubungi oleh keluarga saya, baru dia datang. Dan itu pun dia tidak bertemu langsung dengan orang tua saya, Ustadz. Seiring berjalannya waktu, proses saya penyembuhan, 1 bulan setelah itu dia tunangan sama orang lain, Ustadz. Saya sebelumnya udah bersyukur sama Allah. Ya Allah, Allah sudah menyembuhkan saya. Allah masih kasih kesempatan saya untuk hidup lebih lama lagi. Tapi yang namanya manusia, Ustadz, kadang trauma itu datang. Kejadian trauma itu selalu datang, Ustadz. Gimana caranya untuk menenangkan hati saya ketika trauma itu datang. Dan insya Allah saya selalu mencoba untuk memaafkan orang itu. Walaupun dia belum meminta maaf ke orang tua saya, Ustadz. Tapi saya coba ikhlas, saya coba bilang ke orang tua saya, tolong maafin dia. Tolong maafin. Karena yang namanya manusia selalu buat salah, termasuk anak mama. Bunda, yang namanya kecewa itu wajar. Sebagai manusia memang diciptakan oleh Allah dengan hati yang mudah resah, mudah gelisah, dan mudah kecewa. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Tapi yang tidak boleh adalah apa? Berlebihan dalam kekecewaan. Di mana kecewa itu berasal? Dari 2 sebab. 1, dari hati yang terlalu berharap kepada manusia. Dan yang kedua, dari hati yang terlalu lena dengan dunia. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Yang bikin sakit itu harapan kamu. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Trauma itu kita yang mengundangnya. Luka itu kita yang mengizinkannya. Maka sekarang caranya adalah 3. 1, belajar terima dulu luka yang kemarin. Yang kedua, belajar lepaskan luka itu dengan cara apa? Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Tolong catat ya, untuk siapapun yang pernah disakiti, cara balas dendam terbaik bukan balas menyakitinya, tapi tumbuhlah menjadi pribadi yang makin baik sampai orang yang pernah menyakitimu menyesal pernah menyakitimu. Baru yang ketiga, setelah kita mengosongkan ruang itu, maka Allah akan hadirkan orang baik yang ada di ruang hati itu. Ingat ya, kadang
Allah melepaskan seseorang dari hatimu karena Allah tahu dia nggak baik untuk hidup kita. Jangan pernah suuzon sama Allah. Ana inda dzonni abdi bi, sesungguhnya aku kata Allah sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan, itulah yang aku berikan. Tidak mudah menghilangkan traumanya, tapi setidaknya kita bisa pulih dan sembuh. Lukanya mungkin masih ada, tapi sakitnya pelan-pelan sudah menghilang. Bunda, niat adalah kunci, niat adalah fondasi. Saat kita beribadah, pastikan niat kita tulus karena Allah. Saat kita beramal soleh, pastikan niat kita bersih karena Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Percayalah, setiap amal soleh kita akan dinilai seperti apa tergantung niat kita. Semoga bulan Ramadan yang sedang kita lewati ini kita isi dengan niat yang baik, kita sibukkan dengan ibadah yang baik, dan insya Allah kita pun kelak mendapatkan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan bulan Ramadan kami tahun ini lebih baik daripada tahun kami yang sebelumnya. Lebih baik ibadah kami, lebih banyak amal soleh kami, lebih lembut hati kami, lebih tenang perasaan kami, lebih terjaga hari-hari kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari niat-niat yang buruk di hati kami. Lembutkan hati kami ya Allah, untuk pandai minta maaf, untuk pandai memaafkan, untuk pandai menyenangkan manusia, untuk pandai membahagiakan orang-orang yang kami cinta. Ya Allah ya Rabbana, jadikan Ramadan ini ya Allah bulan terbaik untuk kami diampunkan dosa-dosanya, untuk kami dikabulkan doanya, untuk kami diangkat derajatnya, dan untuk kami dimuliakan hidupnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya sebuah hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Saya Meisya Siregar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di mana Bunda? Kajian hati, tenangkan hatimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.